insan Budia Wacana, ketemu lagi dengan Bu Eva dalam pelajaran matematika. Nah, kali ini kita akan membahas tentang operasi pembagian bentuk aljabar. Nah, setelah mengamati video pembelajaran kali ini, tujuan kita adalah kalian nanti akan memahami pembagian bentuk aljabar. Pembahasannya Ibu bagi menjadi dua ya. Yang pertama, kita akan belajar memfaktorkan bentuk aljabar, dan yang kedua, kita akan membagi bentuk aljabar. Oke, nah sekarang siapkan alat-alat yang kalian perlukan dalam pembelajaran. Mari kita mulai. Yang pertama, kita akan mengenal atau belajar tentang bagaimana cara memfaktorkan bentuk aljabar. Perhatikan bentuk aljabar X, Y. X, Y merupakan perkalian dari X dengan Y, yang masing-masing adalah merupakan variabel. Jika ditanyakan faktor dari X, Y, maka kalian bisa menyebutkan X dan Y. Contoh berikutnya ada bentuk aljabar A kali X ditambah Y. Itu merupakan perkalian dari A dengan X ditambah Y. Faktor dari A kali X ditambah Y adalah A dan X ditambah Y. Contoh berikutnya. Ada bentuk aljabar yang terdiri dari dua suku, yaitu 2x ditambah 2y. Untuk menentukan faktornya, maka kalian harus mengubah bentuknya ke dalam bentuk perkalian dulu. Di sini masih bentuk penjumlahan. Nah, bagaimana cara merubah ke dalam bentuk perkalian? Kalian bisa melihat di sini. Ada unsur yang sama apa saja. Di sini unsur yang sama adalah bilangan 2. Karena masing-masing variabel yaitu X dan Y memiliki koefisien yang sama, yaitu 2. Maka bentuknya kita ubah menjadi 2 kali X ditambah Y. Jika kita distributifkan kembali, maka hasilnya akan menjadi 2x ditambah 2y. Nah, kalau kita ditanyakan faktor dari 2 kali x ditambah y, maka kalian bisa menyebutkan 2 dan x ditambah y. Nah, contoh berikutnya. Bentuk aljabar dua suku, yaitu X pangkat 2 ditambah X. Kita ubah dulu bentuknya ke dalam bentuk perkalian. Ya, dengan melihat unsur yang sama apa saja. Kalau kita perhatikan, di sini adalah unsur X pangkat 2 dan X. Kalian bisa melihat X-nya dengan pangkat terkecil. Ya, berarti mereka dua-duanya memiliki unsur X. Kita ambil X dengan pangkat terkecil, yaitu X pangkat 1. Nah, bentuknya bisa kita ubah menjadi X kali dalam kurung X ditambah 1. Dari mana ini diperoleh? Coba diamati langkahnya berikut ya. Untuk X pangkat 2 ditambah X, kita keluarkan X terlebih dahulu, karena keduanya memiliki unsur X. Kalau sudah, nanti X dikalikan berapa yang hasilnya X pangkat 2, yaitu di sini X. Kemudian X kali berapa yang hasilnya tetap X. Ya, dikalikan 1, maka faktornya menjadi X kali X ditambah 1. Nah, kalau ditanya faktor dari X kali X ditambah 1, kalian bisa sebutkan X dan X ditambah 1. Nah, mudah sekali bukan? Nah, sekarang kita akan memfaktorkan bentuk aljabar yang berikutnya ya.
Di sini bentuknya lebih kompleks lagi. 2x pangkat 2 dikurangi 4x. Nah, kita cari unsur yang sama dulu. Mulai dari bilangannya. Ada bilangan 2 dan bilangan 4. Keduanya kita cari faktor persekutuannya. Ya, antara 2 dengan 4. Keduanya sama-sama memiliki unsur 2 atau habis dibagi 2. Maka kita bisa keluarkan 2. Kemudian ada unsur x pangkat 2 dan x. Kita ambil pangkat yang kecil. Sini kita keluarkan x. Maka bisa kita cari 2x kali berapa yang hasilnya 2x pangkat 2. Atau teman-teman bisa melakukan pembagian antara 2x pangkat 2 dibagi 2x. Hasilnya akan menjadi x. Nah, kemudian di sini ada unsur min 4x. Kalau kita bagi dengan 2x, maka hasilnya adalah min 2 atau negatif 2. Nah, kalau ditanyakan faktornya, teman-teman tinggal sebutkan 2x dan x dikurangi 2. Nah, jadi yang dimaksud dengan memfaktorkan bentuk aljabar apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan tidak? Ya, yang tadinya bentuk pengurangan atau penjumlahan harus bisa kita ubah ke dalam bentuk perkalian. Nah, itu adalah memfaktorkan bentuk aljabar. Ya, mengubah bentuk penjumlahan dan pengurangan aljabar ke dalam bentuk perkalian aljabar. Supaya nanti bisa kita lakukan pembagian. Nah, ini dasar dari kita akan belajar tentang pembagian aljabar. Berikutnya, dasar operasi pembagian aljabar. Ya, dasarnya yang pertama, koefisien antar elemen dihitung secara terpisah. Yang kedua, penghitungan variabel hanya terjadi untuk variabel yang sama. Ya, konsepnya adalah konsep perpangkatan. Seperti ini. Konsep perpangkatan yang kita gunakan, karena di sini pembagian, maka yang kita ambil A pangkat N dibagi A pangkat N. Sama-sama dengan variabelnya ya, A, maka boleh kita lakukan A pangkat N dikurangi N. Masih ingat ya, ini pelajaran bab 1. Ya. Pembagian yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan pada bentuk aljabar. Ini Ibu ada 2 contoh seperti ini. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Ya, sesuai dengan dasarnya tadi, yang kita ambil adalah dasar yang pertama, maka yang boleh dilakukan di sini adalah bentuk 3x dibagi 3. Ini boleh, karena semuanya sudah unsur yang terpisah. Pemisahnya adalah perkalian, bukan penjumlahan atau pengurangan. Karena kalau dalam penjumlahan dan pengurangan itu dianggap sebagai bentuk yang tidak terpisah. Nah, sudah tahu dasarnya dan mana pembagian yang boleh dan tidak boleh dilakukan dalam bentuk aljabar, maka sekarang kita akan latihan. Yang pertama, pembagian variabel dengan sebuah koefisien. Ada 6A dibagi 2. Nah, di sini ada bentuk aljabar 6A, kita bagi dengan koefisien 2. Nah, yang boleh kita lakukan adalah, ini sudah bentuk perkalian, kita bagi bilangan dengan bilangan. 6 dibagi 2, 6-nya menjadi 3, yang 2 menjadi 1. Ya, masing-masing kita bagi 2. Nah, kalau sudah tidak ada unsur yang bisa kita bagi lagi, maka kita sederhanakan bentuknya menjadi 3 kali A dibagi 1. Nah, 3A per 1 boleh kita tuliskan menjadi 3A. Mudah banget ya. Oke, sekarang yang kedua, yaitu pembagian variabel dengan variabel. Nah, konsepnya yang kita pakai ini ya, konsep pembagian pada bilangan berpangkat. A pangkat 2 dibagi A.
Konsep yang kita gunakan boleh kita ubah ke dalam bentuk seperti ini, A pangkat 2 dibagi A pangkat 1. Kalau tidak ditulis, teman-teman harus ingat, di sini ada bilangannya, tetapi bilangan 1. Konsep perpangkatan yang kita pakai yang seperti ini. A pangkat M dibagi A pangkat N. Kalau bilangan pokoknya sudah sama, maka pangkatnya boleh kita kurangkan. Nah, jadi A pangkat 2 dibagi A, hasilnya adalah A pangkat 1. Atau boleh teman-teman tuliskan menjadi A. Cukup mudah untuk dipahami ya. Nah, sekarang bentuk berikutnya. Pembagian aljabar yang sederhana. Nah, di sini melibatkan lebih dari satu variabel. Ya. Nah, kalau bentuknya kita perhatikan di sini sudah dalam perkalian semuanya, maka teman-teman bisa menyederhanakannya. Oke, kita mulai dari 6 dibagi 2. Hasilnya 3. Lalu ada yang bisa kita bagi di sini 1A, kita bagi dengan 1A. Nah, kalau sudah tidak ada yang bisa dibagi, kita sederhanakan 3 kali 1 kali B. Dibagi 1 kali 1. Nah, 3B per 1 boleh kita tulis menjadi 3B. Nah, oke, sekarang bentuk yang keempat. Pembagian dua suku aljabar dengan suku 1. Nah, sekarang sudah kita libatkan operasi pengurangan. Ya. Ada dua cara, ya. Yang pertama kita lakukan dengan distributif pembagian. Ya, jadi masing-masing di sini kita bagi dengan 2x. Ini berarti 8x pangkat 4 dibagi 2x dikurangi 12x pangkat 3y dibagi 2x. Nah, kalau sudah seperti ini boleh. Ya. Kalau belum, ini tidak boleh ya, yang dibagi hanya 8 dengan 2 saja itu tidak boleh. Nah, kalau seperti ini sudah didistributifkan, ini boleh kita bagi. Nah, di sini pakai konsep bilangan berpangkat. 8 bagi 2, 4. Di sini pangkatnya 4 dikurangi 1. 12 dibagi 2, 6. Terus pangkatnya 3 dikurangi 1. Dan jangan lupa di sini masih ada variabel. Nah, kita sederhanakan. Di sini hasilnya 4x pangkat 3 dikurangi 6x pangkat 2 kali. Apakah tidak bisa disederhanakan lagi? Ya, tidak bisa karena di sini sudah variabelnya berbeda. Itu cara yang pertama. Nah, memfaktorkan. Ya, berarti kita harus mencari unsur yang sama dari bentuk aljabar yang masih dalam bentuk pengurangan ini harus kita ubah menjadi bentuk perkalian. Nah, kita lihat angka 8 dan 12, ya, keduanya habis dibagi 4. Kalau dibagi 8, yang 12 tidak bisa. Maka nanti kita keluarkan unsur 4. Lalu variabel X, ambil pangkat yang kecil. Pangkat yang kecil adalah X pangkat 3. Nanti unsur yang kita keluarkan adalah X pangkat 3. Apakah Y harus kita keluarkan? Tidak ya, karena yang memiliki unsur Y hanya yang suku kedua. Ya, jadi bentuknya seperti ini. Nah, sekarang 4X pangkat 3 kali berapakah yang hasilnya menjadi 8X pangkat 4? Kalau 4, pastinya untuk menjadi 8 harus kita kalikan 2. Kalau X pangkat 3, supaya menjadi X pangkat 4, harus kita kalikan dengan X pangkat 1. Nah, sekarang yang suku kedua. Di sini tandanya negatif atau pengurangan, di sini juga sama. 4 kali berapa yang hasilnya 12? Kali 3 ya di sini. Nah, X pangkat 3 sudah dikeluarkan semua. Jadi tidak perlu kita tuliskan. Atau sebenarnya di sini ada dikalikan 1. Tapi kalau dikalikan 1 kan unsur netral. Terus yang belum ada di sini adalah unsur Y. Di sini Y.
bagi dengan 2X. Nah, yang boleh kita bagi, ini sudah bentuk perkalian, yang boleh kita bagi adalah yang di luar kurung. Ya, jadi 4 dibagi 2, lalu X pangkat 3 dibagi X. Nah, X pangkat 3 dibagi X kan, hasilnya X pangkat 2. Lalu sekarang tinggal yang di dalam kurung kita tuliskan. Nah, kalau sudah, teman-teman bisa distributifkan. 2X kuadrat kali 2, jadi 4X pangkat 2, lalu 2X kuadrat kali 3Y, hasilnya menjadi 6X pangkat 2Y. Nah, sama ya hasilnya dengan yang cara yang pertama. Oke? Nah, sekarang bentuk yang kelima. Itu pembagian 3 suku aljabar. Nah, contohnya seperti ini. Oke? Nah, kalau pembagian berarti yang depan dulu yang harus kita kerjakan ya. Nah, kita pisahkan dengan tanda kurung. Karena bentuknya semua sudah perkalian, maka boleh kita bagi 16 dibagi 2, X pangkat 2 dibagi X, Y dibagi Y. Nah, hasilnya seperti ini. 16 bagi 2, 8, X pangkat 2 dibagi X, sisa X, Y dibagi Y, habis ya, tinggal kali 1. Yang tersisa Z pangkat 2 dibagi 4Z, dan yang terakhir ini ya suku ketiga. 8 dibagi 4 2 X, Z pangkat 2 dibagi Z, sisa Z. Kenapa X nya masih? Karena dia tidak dibagi dengan X di suku kedua, tidak ada X. Nah, lebih mudah ya untuk bentuk yang kelima, tidak ada kesulitan buat rasa. Oke? Nah, sekarang kalian sudah mempelajari kelima bentuk, kelima contoh. Mari kita berlatih. Ya, silahkan dicoba kelima soal ini. Ya, jika sudah dicoba, kita akan cocokkan jawabannya pada waktu kita bertemu dalam Zoom Meet. Nah, oke. Jika sudah berlatih, Ibu harap kalian langsung masuk dalam SIM. Masuklah pada penilaian KI 3, nanti di sana ada LKPD pembagian bentuk aljabar. Ya, silakan kalian kerjakan. Ikuti video pembelajarannya dari awal, kembali kalau kalian masih belum paham. Nah, nanti kalian pasti akan bisa mengerjakan lembar kerja. Oke, terima kasih sudah belajar bersama Bu Eva pada hari ini untuk materi pembagian bentuk aljabar. Bu Eva yakin kalian semua masih tetap semangat meskipun belajar jarak jauh. Oke, tetap sehat, tetap semangat, dan tekunlah dalam belajar. Shalom.